Metode riset analis kebijakan dimulai dari seorang analis kebijakan mengumpulkan data. Data dapat berupa angka atau kata-kata, narasi atau deskripsi tentang suatu kondisi. Data yang dikumpulkan dalam riset dapat berupa data primer dan data sekunder. Data primer adalah jenis data yang dilihat dari cara memperolehnya. Data tersebut dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari responden atau narasumber. Sementara data sekunder adalah data yang sudah tersedia, yang proses pengumpulannya dilakukan oleh orang lain. Evidence-Based Policy atau EBP. Secara historis, EBP kembali dipopulerkan oleh pemerintah Tony Blair dari Partai Buruh di Inggris ketika mereka mengeluarkan white paper yang disebut sebagai The Modernizing Government pada bulan 1999 yang memproklamasikan komitmen pemerintah untuk memperbaiki kualitas pembuatan kebijakan. Beberapa teknik yang dapat dipakai seorang analis kebijakan untuk membantu melakukan penyederhanaan masalah kebijakan menurut Dan tahun 2003-247. 1. Analis pembatasan masalah. 2. Analis klasifikasi. 3. Analis hierarkis. 4. Sinektika. 5. Brainstorming. 6. Analis perspektif berganda. 7. Analis asumsi. 8. Pemetaan argumentasi. Berbagai bentuk data yang diuraikan oleh Purwanto dan Sulistiastuti. Menurut sumbernya, data dibagi menjadi dua, data internal dan data eksternal. Data internal dikumpulkan oleh lembaga sendiri. Data eksternal diperoleh dari media massa, lembaga lain, dan buku-buku. Menurut cara memperolehnya, data dibagi menjadi dua, data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang dikumpulkan secara langsung dari lapangan. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui penelitian terdahulu. Menurut dimensi waktu, ada data runtut waktu, time series data, data antara ruang, cross-sectional data, data panel, polling data. Data ini merupakan data gabungan antara data time series dan cross-sectional. Menurut sifatnya, data dibagi menjadi dua, data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif itu sendiri merupakan data yang berupa bukan angka, sedangkan data kuantitatif merupakan data yang berupa angka-angka. Menurut skala pengukuran, ada data nominal, data ordinal, data interval, dan data rasio. Riset itu sendiri merupakan kegiatan penerapan metode skintentatif atau ilmiah untuk memahami suatu fenomena alam maupun sosial. Metode ilmiah sendiri merupakan prosedur yang harus dilakukan oleh seorang peneliti untuk dapat menjelaskan suatu fenomena. Penelitian ilmiah adalah penyelidikan yang sistematis, terkontrol, empiris, dan kritis tentang fenomena-fenomena alami dengan dipandu oleh teori dan hipotesis tentang hubungan yang dikira terdapat antara fenomena-fenomena itu. Secara umum, metode sebuah penelitian yang bersifat ilmiah akan dilakukan dengan tahapan merumuskan masalah yang hendak dijelaskan, membangun hipotesis, melakukan eksperimen atau observasi, uji hipotesis, dan penarikan kesimpulan dan generalisasi.
Sebuah riset dikatakan memiliki bobot ilmiah apabila memiliki ciri-ciri sebagaimana dikatakan oleh Kerlinger pada tahun 1990. Satu, observable atau dapat diamati, repeatable dapat diulang oleh orang lain dengan hasil yang sama, measurable dapat diukur dengan indikator kuantitatif, testable dapat diuji kebenarannya, dan predictable dapat diramalkan hasilnya. Sementara riset kebijakan memiliki ciri-ciri sebagai berikut menurut Sipri dan Wasci pada tahun 2011. Nomor 7. Riset kebijakan dimaksudkan untuk merespon masalah publik tertentu. Hasilnya dikaitkan dengan proses perumusan suatu kebijakan. Pragmatis, menganalisis apa yang dapat diterapkan dan yang tidak, menjauhi hal-hal yang abstrak dan mengutamakan hal-hal yang mudah dipahami atau dikomunikasikan. Digunakan untuk mempengaruhi pengambil kebijakan. Dengan demikian, para peserta diklat harus paham bahwa penelitian kebijakan tidak ditujukan semata-mata memuaskan rasa ingin tahu, akan tetapi untuk meyakinkan agar pengambil kebijakan mengikuti saran seorang analis kebijakan.